Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, Jawa Timur, suasana kesehariannya tampak biasa saja jika dilihat dari luar. Desa itu dikelilingi sawah yang luas, pepohonan bambu yang berderet di pinggir jalan, serta rumah-rumah joglo tua yang masih berdiri kokoh meski sudah dimakan usia. Warga di sana hidup sederhana, sebagian besar petani, sebagian lain berdagang kecil-kecilan. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada bisik-bisik yang jarang sekali dibicarakan secara terbuka. Orang tua di sana sering berkata bahwa desa Karangjati punya rahasia besar yang tidak boleh sembarang orang tahu. Rahasia yang sudah melekat turun-temurun. Dan katanya berkaitan dengan kekayaan yang didapat lewat cara-cara gelap. Di desa itu tinggal seorang lelaki bernama Marno. Warga lebih sering memanggilnya Pak Marno. Umurnya sudah masuk kepala 5. Wajahnya teduh, sorot matanya tenang, dan rambutnya mulai memutih di pelipis. Pak Marno bukan petani atau pedagang, tapi pekerjaannya cukup unik dan tidak semua orang berani melakukannya. Dia adalah seorang pemandi jenazah. Hampir setiap kali ada warga meninggal, nama Pak Marno yang pertama kali disebut. Pak Marno dikenal sabar, tulus, dan tidak pernah meminta bayaran. Ia hanya menerima seikhlasnya dari keluarga yang ditinggalkan. Kadang diberi beras, kadang uang secukupnya, atau sekadar makanan. Warga sangat menghormati Pak Marno karena keberaniannya bersentuhan langsung dengan jenazah. Sesuatu yang bagi kebanyakan orang menimbulkan rasa takut sekaligus jijik. Namun bagi Pak Marno, memandikan jenazah adalah amal ibadah. Ia sering berkata dengan rendah hati, "Enggopo kokwedi, wong awak dewe yo, mengko bakal pada dimandikno. Bedane mengwek tuwe." Kenapa harus takut? Toh, kita semua nanti juga akan dimandikan. Bedanya hanya waktu saja. Meskipun begitu, pekerjaan itu bukan berarti tanpa beban. Ada kalanya Pak Marno harus menghadapi jenazah yang meninggal dengan cara tragis. Ada yang kecelakaan, ada yang sakit parah sampai tubuhnya rusak, bahkan ada yang ditemukan di sawah setelah hilang beberapa hari. Setiap kali itu terjadi, bulu kuduknya selalu meremang. Tetapi entah kenapa, hatinya selalu kuat untuk menyelesaikan tugas. Ia percaya, apapun yang terjadi, jenazah tetap harus dihormati. Namun, di balik semua itu, ada sisi gelap desa Karangjati yang sering membuat Pak Marno sendiri tidak tenang. Desa ini sejak dulu dikenal angker. Banyak peristiwa kematian aneh yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Orang-orang bilang, desa ini tidak lepas dari praktik pesugihan. Beberapa keluarga tertentu terlihat tiba-tiba kaya raya, membangun rumah megah di tengah desa, punya sawah luas yang sebelumnya tidak mereka miliki, atau mendadak bisa membeli kendaraan baru, padahal dulunya hidup pas-pasan. Warga biasa sering bergumam pelan, "Wes, Cito kui, pesi." Sudah jelas itu pesugihan, tapi bisikan itu selalu hanya terdengar di belakang. Tidak ada yang berani menuduh langsung, karena mereka tahu konsekuensinya. Orang yang berani membuka mulut terlalu lebar sering mengalami nasib buruk. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit aneh, ada yang meninggal mendadak, atau keluarganya terkena musibah beruntun. Maka, warga lebih memilih diam, berpura-pura tidak tahu, sambil tetap menjaga jarak dari keluarga kaya mendadak itu. Pak Marno sendiri sudah beberapa kali memandikan jenazah yang menurutnya tidak wajar. Wajahnya kadang terlihat seperti menyimpan rasa sakit luar biasa. Lidah menjulur seolah dicekik, atau tubuhnya penuh lebam tanpa sebab yang jelas. Anehnya, jenazah-jenazah itu selalu datang dari keluarga yang sama, keluarga yang dikenal kaya mendadak. Setiap kali selesai memandikan, ia selalu berdoa lebih lama. Tapi hatinya sering bertanya-tanya, apa benar iki kabeh tumbal? Yan pansen enggono, ko, aiso, nganti kaya nih. Apa benar semua ini tumbal? Kalau memang begitu, kok bisa sampai seperti ini? Suatu sore, Pak Marno duduk di teras rumahnya sambil menyalakan rokok kretek. Rumahnya sederhana, berdinding kayu, dengan halaman kecil yang ditumbuhi tanaman singkong. Ia menatap ke arah jalan desa yang sepi. Hanya sesekali terlihat anak-anak berlari sambil tertawa. Angin sore membawa suara gamelan, samar dari rumah tetangga yang sedang latihan untuk hajatan. Namun, di sela ketenangan itu, perasaan ganjil selalu muncul. Ada hawa berat di udara, seperti sesuatu yang tak terlihat ikut mengawasi. Ia ingat bagaimana dulu ibunya pernah berpesan, "Leh, ojo nganti kakehan kepo, urusan wong-wong sugih kene. Opo maneh yen, wes ana wong mati mendadak."
Kowe kui pemandi jenazah. Tugasmu mengeresiki landongakno. Ojo nganti mlebu luwih jero, ngerti? Nah, jangan terlalu kepo urusan orang-orang kaya di sini. Apalagi kalau sudah ada orang mati mendadak. Kamu itu pemandi jenazah. Tugasmu hanya membersihkan dan mendoakan. Jangan masuk lebih dalam, paham? Pesan itu terus terngiang. Tapi semakin tua, semakin banyak kejadian aneh yang ia lihat sendiri. Kadang ia merasa pesannya sulit dipatuhi. Karena setiap kali ia memandikan jenazah dengan ciri-ciri aneh, rasa ingin tahunya makin kuat. Ia merasa kalau ia diam saja, lambat laun teror itu akan menghampirinya juga. Suatu malam, ketika Pak Marno sedang beristirahat, terdengar suara ketukan pintu. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Ia agak terkejut, karena biasanya orang memanggilnya di siang atau sore hari. Dengan langkah pelan, ia membuka pintu. Dan di depan rumahnya berdiri seorang lelaki muda dengan wajah cemas. Pak Marno, niki nuwun sewu, emboten saged meneng, wonten tiang pejah mendadak. Kulo dipun aturi nyuwun tulung jenengan rawuh sak meniko. Kata lelaki itu tergesa-gesa. Pak Marno, maaf mengganggu, tidak bisa ditunda. Ada orang meninggal mendadak. Saya diminta keluarga untuk memanggil panjenengan segera. Wajah Pak Marno seketika berubah. Ia tahu, ini bukan pertanda baik. Orang meninggal mendadak di desa Karangjati hampir selalu menimbulkan bisik-bisik. Tumbal baru, hatinya mulai gelisah. Namun, sebagai seorang pemandi jenazah, ia tidak mungkin menolak. Dengan cepat ia menyiapkan perlengkapan, memasukkan sabun, kain kafan, serta ember kecil ke dalam tas. Ia pamit pada istrinya, yang hanya bisa menatap khawatir. Hati-hati, Pak. Ojo lalindo ngasak durunge mlebu omah kuwi. Hati-hati, Pak. Jangan lupa berdoa sebelum masuk rumah itu. Pesan istrinya lirih. Pak Marno hanya mengangguk, mencoba menenangkan perasaan istrinya meski hatinya sendiri berdebar. Ia melangkah keluar rumah, ditemani lelaki muda tadi, menyusuri jalan desa yang mulai diselimuti kabut malam. Di kejauhan, suara anjing menggonggong panjang terdengar seram. Seakan tahu ada sesuatu yang tidak beres. Jalanan sepi, hanya ada cahaya lampu teplok dari rumah-rumah warga yang masih terjaga. Setiap langkah menuju rumah duka itu membuat bulu kuduknya berdiri. Entah kenapa, malam itu udara lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus membawa suara-suara aneh dari pepohonan bambu di tepi jalan. Sesekali terdengar seperti bisikan samar, seolah ada orang yang berbicara, tapi tak jelas dari mana asalnya. Pak Marno berusaha mengabaikan, tapi kakinya terasa semakin berat. Dalam hati ia berkata, "Yen tenan iki tumbal meneh, piye aku kudu nerusno urip nang desa iki? Kalau benar ini tumbal lagi, bagaimana aku harus terus hidup di desa ini?" Hatinya berkecamuk, tapi ia tahu, sebentar lagi ia akan melihat kenyataan yang mungkin lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Dan sejak malam itu, hidup Pak Marno tidak akan pernah sama lagi. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang terdengar di kejauhan. Jam dinding rumah Pak Marno baru saja berdentang 12 kali ketika ketukan keras menggema di pintu kayu rumahnya. Awalnya ia sempat mengira itu angin, tapi suara ketukan itu begitu jelas. Berulang-ulang, semakin cepat si Oliola yang mengetuk sedang panik. Dengan langkah pelan namun waspada, Pak Marno mendekat dan membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang lelaki muda dengan wajah pucat, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Nafasnya terengah, seperti baru saja berlari sejauh mungkin. "Pak, tolong, cepet rawuh, wonten tiang pejah mendadak," katanya terbata. "Pak, tolong, cepat datang. Ada orang meninggal mendadak." Pak Marno terdiam sejenak. Hatinya langsung berdebar kencang. Orang meninggal mendadak di desa Karangjati bukan hal asing. Tapi setiap kali terjadi, bisik-bisik tentang tumbal pesugihan selalu muncul. Ia mencoba tetap tenang, meski rasa merinding sudah menjalari tengkuknya. Dengan suara datar ia bertanya, "Sapa sing pejah? Ningoy mehi sapa? Siapa yang meninggal? Di rumah siapa?" Lelaki muda itu menunduk sesaat, seperti ragu untuk menjawab. Akhirnya ia berkata pelan, "Ngih wonten omahe Pak Surya." Di rumah Pak Surya. Mendengar nama itu, dada Pak Marno terasa semakin berat. Pak Surya adalah salah satu orang paling kaya di desa Karangjati. Rumahnya paling besar, megah dengan pagar besi tinggi,
berbeda jauh dari rumah warga lain yang masih sederhana. Kekayaan Pak Surya sering menjadi bahan gunjingan. Orang-orang percaya ia mendapatkan semuanya bukan dari kerja keras, melainkan dari jalan pesugihan. Namun, tak seorang pun berani menuduh langsung. Pak Marno menarik napas dalam-dalam. Innalillahi. Yowis, ayo tak siap no kabeh, katanya lirih. Ia segera mengambil peralatan yang biasa ia gunakan. Kain kafan, sabun, wewangian, ember kecil, serta perlengkapan lain. Semua dimasukkan ke dalam tas kain yang sudah lusuh karena sering dipakai. Istrinya, yang terbangun karena suara gaduh tadi, keluar dari kamar dengan wajah khawatir. Kau tenen arep lunga saiki, wes tengah wengi. Ojo nganti kenapa-kenapa. Apa kamu benar mau berangkat sekarang, Pak? Ini sudah tengah malam. Jangan sampai kenapa-kenapa. Pak Marno tersenyum tipis, berusaha menenangkan istrinya. Ora popo, Bum. Iki wis tugasku. Sing penting kowe ndonga kene. Tidak apa-apa, Bu. Ini sudah tugasku. Yang penting kamu berdoa di sini. Ia melangkah keluar rumah ditemani lelaki muda itu. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup membawa aroma tanah basah yang membuat bulu kuduknya merinding. Jalan desa sunyi, hanya diterangi lampu-lampu minyak yang redup di beberapa rumah warga. Sesekali suara bambu bergesekan diterpa angin, menimbulkan bunyi berdecit seperti tangisan samar. Langkah kaki mereka bergema di jalan tanah, semakin lama semakin dekat menuju rumah Pak Surya. Di sepanjang perjalanan, Pak Marno tidak bisa mengusir rasa cemas. Ada firasat buruk yang terus menekan dadanya. Lelaki muda di sampingnya juga tidak banyak bicara, hanya menunduk sambil mempercepat langkah, seolah ingin segera sampai. Ketika mereka akhirnya melihat rumah besar milik Pak Surya, suasana makin menegangkan. Rumah itu berdiri megah dengan dinding tembok tinggi dan gerbang besi hitam yang menjulang. Malam itu, gerbang terbuka lebar, dan dari dalam terlihat cahaya lampu redup, serta beberapa orang berdiri dengan wajah muram. Anehnya, rumah sebesar itu justru terasa begitu suram. Tidak ada suara tangis keluarga yang biasanya terdengar di rumah duka. Semua orang diam, hanya menatap kosong. Pak Marno melangkah masuk dengan hati-hati. Begitu kakinya menginjak halaman rumah, hawa dingin menusuk sampai ke tulang. Perasaan aneh langsung menyergap, seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata mengawasi setiap gerak-geriknya. Ia mencoba mengabaikan dan terus berjalan menuju ruang tengah tempat jenazah dibaringkan di dalam rumah. Suasana tidak kalah mencekam. Lampu gantung yang besar hanya menyala redup, menimbulkan bayangan panjang di dinding. Beberapa anggota keluarga duduk diam di kursi, wajah mereka kaku tanpa ekspresi. Pak Surya, si pemilik rumah, duduk di pojok ruangan dengan mata sayu. Seakan tidak ada kesedihan, hanya kelelahan yang tampak di wajahnya. Pak Marno menunduk hormat, lalu berbisik pelan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kula nuwun, Pak, jenazahipun wonten pundi? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Permisi, Pak, jenazahnya di mana? Seorang perempuan paruh baya, mungkin kerabat dekat, menunjuk ke arah sebuah kamar dengan tangan gemetar. Ngih, wonten meriku, Pak. Ya, ada di sana, Pak. Langkah Pak Marno terasa berat ketika mendekati kamar itu. Dari balik pintu, ia sudah bisa mencium bau aneh yang menusuk hidung. Bukan bau biasa dari jenazah, tapi seperti campuran amis darah dan kemenyan terbakar. Aroma itu membuat kepalanya sedikit pusing. Dengan hati-hati ia mendorong pintu, dan di sanalah ia melihat jenazah yang sudah terbujur kaku di atas dipan kayu. Sejenak ia terdiam. Jenazah itu adalah seorang pria muda, kira-kira berusia 30 tahun. Wajahnya pucat kebiruan, lidahnya terjulur, dan matanya masih terbuka sedikit, seperti menahan rasa sakit yang luar biasa sebelum meninggal. Di telapak tangannya terlihat jelas bekas goresan hitam memanjang, seakan terbakar. Tubuhnya tampak normal dari luar, tapi raut wajahnya begitu menyiksa. Pak Marno menghela napas dalam. Ia sudah berkali-kali melihat jenazah dengan kondisi aneh, tapi tetap saja pemandangan itu membuat dadanya sesak. Ia merasakan hawa dingin merambat dari tubuh jenazah, berbeda dari jenazah biasa yang ia mandikan sebelumnya. Bulu kuduknya merinding tanpa bisa dicegah. Dalam hati ia berbisik, Gusti Allah, menawi menika tenan tumbal, kulo nyuwun pangayoman, ojo nganti kula keno bebaya. Ya Allah, jika ini benar tumbal,
Saya mohon perlindungan. Jangan sampai saya terkena bahaya. Sebelum mulai memandikan, Pak Marno menutup mata jenazah dengan hati-hati. Tapi anehnya, ketika kelopak itu ia tekan pelan, mata jenazah terasa keras, seolah-olah tidak mau tertutup. Ia mencoba sekali lagi, kali ini dengan doa lirih. Dan akhirnya mata itu tertutup perlahan, meski masih meninggalkan kesan menyeramkan. Peralatan sudah ia siapkan. Ia menuangkan air ke dalam bak kecil, menambahkan sabun, lalu mulai membersihkan tubuh jenazah dengan lembut. Namun, baru saja air pertama menyentuh kulit jenazah, aroma amis semakin menyengat. Seperti bau darah segar, bercampur bau besi karatan. Ia sempat berhenti, menoleh ke arah keluarga yang duduk di luar kamar. Aneh sekali, tak satu pun dari mereka terlihat gelisah. Semua diam, seolah-olah hal itu biasa saja. Pak Marno menelan ludah, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tangannya bergetar halus ketika mengusap wajah jenazah, lalu turun ke tubuh bagian lain. Tapi tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Suara air yang ia tuangkan ke tubuh jenazah terdengar berbeda, seperti mendesis kecil, sercit, seolah-olah air itu menyentuh sesuatu yang panas. Ia berhenti, menatap bak air, tapi tidak ada yang berubah. Hanya jelambang-jelambang kecil yang muncul sesaat sebelum menghilang. Dalam hati, ia mulai resah. Ekipai tu, kok aneh tenan. Wong biasane, orang ini gimana sih? Batereng itu, kok aneh sekali. Biasanya tidak begini. Ketika ia melanjutkan, tiba-tiba telinganya menangkap bisikan samar. Sangat dekat seolah-olah ada seseorang berbisik tepat di sampingnya. Tolong, aku orang mati biasa. Aku tumbal. Tolong, aku tidak mati biasa. Aku tumble. Pak Marno langsung berhenti. Matanya terbelalak. Keringat dingin mengucur di pelipis. Ia menoleh cepat ke kanan dan kiri, tapi tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu hanya ada dia dan jenazah. Pintu kamar sedikit terbuka, tapi keluarga di luar masih duduk diam. Tak ada yang mendekat. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ia ingin keluar, tapi tangannya seolah-olah terkunci pada tubuh jenazah. Ia berusaha menenangkan diri, membacakan doa-doa dengan lirih. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Aku dikhianati. Aku tumbal pesugihan. Ojo percaya wong-wong kui. Aku dikhianati. Aku tumbal pesugihan. Jangan percaya orang-orang itu. Pak Marno hampir menjatuhkan gayung dari tangannya. Tubuhnya gemetar. Tapi ia tahu tugasnya belum selesai. Ia mencoba menutup telinga dengan pikirannya sendiri. Terus melantunkan doa agar hatinya kuat. Di luar kamar terdengar suara isakan kecil dari seorang anak. Tapi anehnya, isakan itu hanya terdengar sebentar, lalu berhenti mendadak, seolah ada yang membungkam. Suasana rumah semakin mencekam. Hawa dingin makin menusuk, dan bayangan di dinding tampak bergerak jarak sendiri. Pak Marno sadar, malam itu tidak akan sama dengan malam mulam sebelumnya. Ia sedang memandikan jenazah yang bukan sekadar meninggal biasa. Dan tanpa disadari, ia sudah masuk terlalu jauh ke dalam lingkaran gelap yang selama ini hanya ia dengar lewat bisik-bisik warga. Saat tiba di rumah itu, suasana benar-benar terasa aneh. Rumah besar dengan pagar tinggi yang biasanya ramai dengan lampu dan suara kendaraan, malam itu justru seperti mati. Lampu hanya menyala redup di ruang tamu. Itu pun seperti setengah padam, berkedip-kedip pelan. Angin malam bertiup dingin, melewati sela-sela pintu kayu yang sudah berumur. Menambah kesan mencekam, Pak Marno melangkah masuk, membawa peralatannya. Seorang kerabat keluarga kaya itu langsung menyambut. Wajahnya pucat, matanya cekung seolah kurang tidur. Matur nuwun sampun rawuh, Pak Marno. Cepet, jenazah ewis disiapno, katanya dengan suara bergetar. Pak Marno mengangguk. Inggih, tak tindakno, jawabnya pelan sambil mengatur napas. Dalam hati, ia merasa sesuatu tidak beres. Rumah itu terasa begitu berat, seperti ada hawa yang menekan dari segala arah. Ia sempat menoleh ke halaman. Beberapa orang keluarga hanya berdiri diam menatap. Tapi tatapan mereka kosong, seperti tidak benar-benar hadir. Saat kain penutup dibuka, Pak Marno terperanjat. Wajah jenazah itu penuh lebam, seperti habis dicekik atau dipukuli. Lidahnya menjulur panjang, matanya terbuka sedikit, tapi membeku dalam ekspresi kesakitan yang sulit dijelaskan.
Lebih aneh lagi, di telapak tangannya ada bekas goresan hitam, seperti arang yang menempel, tapi bukan arang biasa. Pak Marno belum pernah melihat hal seperti itu seumur hidupnya. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara detik jam dinding tua yang terdengar, berdetak pelan seperti mengiringi waktu. Pak Marno mencoba menguasai diri. Ia sudah berpuluh tahun memandikan jenazah, dan selalu mengingatkan dirinya untuk tenang. Namun kali ini, ada rasa gentar yang sulit ia sembunyikan. Ia mulai mempersiapkan air untuk memandikan jenazah. Ember besar diisi, sabun dan air wangi dicampur pelan. Lalu ia mengambil kain lap. Saat air pertama kali menyentuh tubuh jenazah itu, bau anyir bercampur amis langsung keluar begitu menyengat. Bukan bau mayat yang biasa, tapi seperti darah basi bercampur bau kemenyan terbakar. Pak Marno menelan ludah, tangannya bergetar, tapi ia tetap melanjutkan. Sambil mengusap tubuh jenazah dengan hati-hati, ia membaca doa-doa dalam hati. Setiap kali air menyentuh kulit jenazah, ia melihat bekas lebam itu seperti semakin jelas. Warnanya makin pekat, seolah tubuh itu belum siap dimandikan. Pak Marno, "Ngih, sakit tuh, kok suwe banget." Suara salah satu kerabat terdengar dari belakang. Nadanya gelisah. Pak Marno menoleh sebentar, lalu menjawab pelan, "Ngih, sabar, aku lagi hati-hati. Wong koyong ngene, kudu tenang." Ia kembali fokus, namun semakin lama, keanehan semakin terasa. Saat ia membasuh bagian tangan jenazah, bekas goresan hitam di telapak seakan merembes keluar cairan gelap, menetes sedikit demi sedikit. Pak Marno kaget. Ia buru-buru menyekanya dengan kain, tapi noda itu tetap muncul, seperti luka yang tak mau tertutup. Jantung Pak Marno mulai berdegup kencang, tangannya gemetar, namun ia memaksa melanjutkan. "Astagfirullah, ojo mikir aneh-aneh, Marno," gumamnya lirih. Tapi rasa dingin menjalar dari ujung jari sampai ke punggungnya. Di luar ruangan, suara angin semakin kencang. Jendela bergetar pelan. Lampu yang sudah redup itu tiba-tiba berkedip lagi, lalu stabil. Seolah-olah rumah itu ikut menyaksikan apa yang sedang terjadi. Pak Marno kemudian beralih ke wajah jenazah. Ia basuh perlahan, tapi tiba-tiba mata jenazah itu sedikit terbuka, seperti menatapnya. Pak Marno terlonjak mundur, hampir menjatuhkan ember air. "Wael," ucapnya pelan. Salah satu keluarga yang melihat hanya berkata, "Wis, terus ke we Pak." "Nenek, ora cepet-cepet," tambah Angel. Nadanya seperti memaksa. Dengan tangan gemetar, Pak Marno menunduk lagi. Ia mencoba menutup mata jenazah itu dengan hati-hati, tapi mata itu seperti tidak mau tertutup. Setiap kali ia tekan pelan, kelopak mata justru kembali terbuka. Bulu kuduk Pak Marno berdiri. Saat ia basuh bagian dada, terdengar suara lirih seperti bisikan keluar dari mulut jenazah. Suaranya serak, kecil, tapi jelas. "Aja, tolong aku." Kata itu terdengar samar. Pak Marno langsung berhenti. Ember hampir terbalik. Tangannya dingin seperti es. Ia menatap sekitar, berharap ada yang lain mendengar. Tapi keluarga yang mengelilingi hanya diam. Wajah mereka datar, tidak bereaksi sama sekali, seolah tidak mendengar apapun. Pak Marno berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Tapi semakin lama, semakin jelas suara itu terdengar. Kini seperti memanggil namanya. "Marno, ojo terusno, tuling aku." Pak Marno keringat dingin, dadanya sesak. Ia menoleh ke keluarga, ingin berhenti, tapi tatapan mereka membuatnya makin takut. Semua mata menatap tajam padanya, tanpa berkedip, seperti menunggu sesuatu. "Pak Marno, rampungno, aja wedi." Suara salah satu lelaki terdengar datar. Namun seperti ada ancaman terselubung, Pak Marno menelan ludah. Tangannya gemetar parah. Ia merasa terjebak antara kewajiban sebagai pemandi jenazah dan rasa takut yang semakin besar. Doa-doa dalam hati ia rapalkan lebih kencang, berharap mendapat kekuatan. Saat ia menyiram air terakhir ke tubuh jenazah itu, tiba-tiba lampu padam. Gelap total menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara napas orang-orang yang ada di situ, dan suara jendela berderak keras tertiup angin. Dalam kegelapan itu, Pak Marno merasa ada yang bergerak di dekatnya. Ia meraba-raba mencari senter, lalu menyalakannya. Saat cahaya senter mengenai jenazah, Pak Marno hampir menjerit. Mulut jenazah itu terbuka lebar,
lebih lebar dari manusia biasa, seperti ingin berteriak tapi tak bersuara. Air di ember berubah pekat, warnanya hitam seperti tinta. Bau amis semakin menyengat, membuat Pak Marno hampir muntah. "Ya Allah, iki opo, Gusti?" bisiknya ketakutan. Namun keluarga di sekeliling hanya menatap dengan wajah datar. Salah satu di antaranya tiba-tiba berkata lirih, "Wis wayahe, Pak, sampean mong kudu neruske we." Pak Marno sadar ada sesuatu yang tidak normal. Jenazah ini bukan kematian biasa. Ada aura gelap yang mengikatnya. Seakan-akan roh di dalam tubuh itu belum tenang, masih terikat oleh sesuatu yang lebih jahat. Jantungnya berdetak makin cepat. Keringat deras membasahi wajahnya. Ia merasa setiap detik yang ia lewati bersama jenazah itu semakin mendekatkannya pada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang siap menyeretnya ikut masuk ke kegelapan. Di tengah proses memandikan, tangan Pak Marno yang masih memegang gayung tiba-tiba berhenti. Ada suara pelan yang merayap masuk ke telinganya, begitu dekat, seolah dibisikkan dari samping kepalanya. "Tolong, aku bukan mati biasa. Aku tumble." Pak Marno tersentak. Matanya terbelalak. Ia refleks menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya keluarga almarhum yang duduk di sudut ruangan, memandangi dirinya dengan wajah dingin dan tatapan kosong. Tidak ada ekspresi sedih. Tidak ada isak tangis. Hanya kesunyian mencekam yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dalam hati ia berkata, mungkin hanya pikirannya sendiri. Mungkin karena rasa takutnya yang sudah kelewat besar. Namun, bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Marno, rungokno aku. Aku tumble. Ojo terusno." Pak Marno menggenggam gayung erat-erat. Tangannya bergetar. Ia menoleh sekali lagi, tapi tetap tak ada siapa-siapa. Sementara keluarga yang duduk di kursi kayu panjang hanya diam menatap. Tidak satu pun bergeming. Wajah mereka tetap datar, seperti patung hidup. Air di bak mandi tiba-tiba bergelembung. Awalnya kecil, seperti ada udara yang terperangkap. Tapi kemudian gelembang-gelembang itu semakin besar, menyebar ke seluruh permukaan air. Suaranya bergemericik, seperti air yang sedang direbus. Bau amis yang tajam ikut menyengat, membuat perut Pak Marno mual. Dengan perlahan, ia menunduk memperhatikan. Air itu berputar pelan, membentuk pusaran kecil, seolah ada sesuatu yang bergerak di dasar bak. "Ya Allah, iki opo maneh?" gumamnya lirih dengan wajah pucat tiba-tiba. Dari dalam pusaran air itu muncul suara samar, lirih, seperti rintihan yang keluar dari tenggorokan orang sekarat. "Tulen, tulung aku, Pak." Pak Marno langsung mundur beberapa langkah, hampir menjatuhkan ember yang sudah setengah kosong. Jantungnya berdetak kencang, nafasnya tersengal. Ia menatap jenazah yang terbaring di depannya. Mata jenazah itu kini sedikit terbuka, dan Pak Marno merasa si kenakan mata itu menatapnya langsung. Ia mencoba membaca doa lebih keras, berharap bisa menguatkan diri. Bibirnya bergetar melafalkan istighfar, lalu potongan ayat pendek. Tapi semakin ia membaca, suara-suara itu semakin jelas. Dari arah bak mandi, dari sudut ruangan, bahkan dari balik dinding. Suara laki-laki, suara perempuan, bahkan suara anak kecil bercampur menjadi satu. Semuanya seperti memohon, "Aku didadeke tumbal, aku dilarung nyawane." Telenapak. Pak Marno menutup telinganya dengan kedua tangan. Tapi suara-suara itu justru makin menusuk kepalanya. Sementara keluarga yang duduk di kursi sama sekali tidak bereaksi. Mereka masih menatap Pak Marno dengan tatapan kosong, seolah mereka tidak mendengar apapun. Keringat dingin membasahi tubuh Pak Marno. Tangannya dingin, kakinya gemetar. Ia menoleh ke salah satu lelaki yang duduk di kursi. "Pak niki kok keros pundi?" "Kulo krungu suara aneh," ucapnya lirih, mencoba mencari kepastian. Lelaki itu hanya menggeleng pelan. Bibirnya tersenyum tipis, tapi menyeramkan. "Ora usah dipikir, terus no way, Pak. Sampean kudu rampung ke." Jawaban itu membuat hati Pak Marno semakin ciut. Ada sesuatu yang janggal. Sejak awal ia merasa keluarga ini menyembunyikan sesuatu, dan kini ia makin yakin kematian ini bukanlah kematian biasa. Ada aroma kegelapan yang begitu kental saat ia mencoba melanjutkan memandikan jenazah. Air yang ia siram ke tubuh jenazah tiba-tiba berubah warna. Dari bening menjadi keruh,
lalu perlahan pekat seperti darah. Bau anyir semakin kuat, menusuk hidung sampai membuat mata perih. Pak Marno mematung. Tangannya berhenti di udara. Gayung terjatuh ke lantai dengan suara keras. Ia menatap tubuh jenazah itu, dan tiba-tiba bekas goresan hitam di telapak tangannya bergerak. Goresan itu seperti membentuk huruf, samar-samar seperti tulisan kuno. Mata Pak Marno membelalak. Tulisan itu seolah membentuk kalimat yang bergerak pelan, seperti ukiran yang hidup, dan ia bisa membaca sedikit. Ganggo tumbal, Pak Marno bergidik. Tubuhnya lemas seketika. Ia merasa ruangan itu semakin menutup. Udara semakin tipis. Suara-suara gaib yang tadinya hanya bisikan, kini berubah menjadi pekikan. Ada yang menjerit, ada yang merintih, ada yang menangis. Semuanya bersehat-sahutan memenuhi kepalanya. Ia memegang kepalanya. Hampir jatuh. Gusti Allah, kulo emboten kuat, ucapnya dengan suara terbata. Namun tiba-tiba, suara dari mulut jenazah itu keluar. Jelas, tanpa bisa disangkal. Mana halun, nek kau rampang, nyawamu bakal dadi gantianku. Pak Marno terpaku, kakinya tak bisa digerakkan. Matanya menatap mulut jenazah yang kini terbuka, meski tubuhnya tak bergerak. Lidah jenazah itu menjulur, dan dari dalam mulut keluar cairan hitam pekat yang menetes ke lantai. Suara tawa kecil terdengar di telinga Pak Marno. Tawa itu bukan dari keluarga, bukan dari manusia. Suara itu menggema, aneh, seakan berasal dari balik tubuh jenazah. Pak Marno ingin lari, ingin keluar dari ruangan itu, tapi kakinya berat, seperti ada yang menahan. Ia coba melangkah, tapi seolah-olah lantai menempel di telapak kakinya. Wis, terus no Pak. Suara dingin keluarga itu kembali terdengar. Sampeyan wes dipilih. Nek ora rampungke sampeyan sing bakal dadi gantine. Pak Marno merasa seluruh tubuhnya membeku. Kata-kata itu menusuk telinga, seakan mengunci dirinya dalam pilihan yang menakutkan. Menyelesaikan atau ia sendiri yang akan jadi korban. Air di bak kini semakin bergejolak. Bahkan cipratan air sampai ke lantai. Dari dalam air, terdengar suara jeritan. Seperti banyak orang yang tenggelam bersamaan. Celeng, aku ora salah. Aku dikorbanke. Pak Marno hampir menjerit. Ia merasa berada di tengah kuburan massal. Dikelilingi Roro penasaran yang tidak bisa keluar dari jerat hitam. Dengan sisa tenaga, ia menggenggam gayung lagi. Bismillah, ucapnya sambil mencoba melanjutkan. Tapi tangannya gemetar. Air yang ia siram ke tubuh jenazah malah tumpah ke lantai. Lalu sesuatu terjadi. Tubuh jenazah itu tiba-tiba bergerak sedikit. Tangannya yang kaku perlahan menekuk, seperti mencoba meraih. Jari-jarinya yang dingin terangkat, bergerak pelan ke arah Pak Marno. Pak Marno langsung mundur beberapa langkah, hampir menabrak dinding. Nafasnya memburu, keringat deras. Ia menatap dengan mata penuh ketakutan. Tubuh jenazah itu memang benar bergerak, meski perlahan, seperti ditarik sesuatu dari dalam emboten. Iki emboten lumrah. Suara Pak Marno terbata. Namun keluarga yang duduk di kursi sama sekali tidak panik. Mereka tetap diam. Wajah mereka sama, dingin dan datar. Malah salah satu dari mereka tersenyum samar. Senyum yang membuat Pak Marno semakin merinding. Suara-suara gaib semakin menggema, kini bercampur dengan suara tawa. Tawa yang panjang bergema dari dinding, dari lantai, bahkan dari lengket-lengket. Pak Marno menutup telinganya, tapi suara itu tidak berhenti. Semakin lama semakin keras, hingga hampir membuat kepalanya pecah. Dan saat ia membuka mata, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di belakang jenazah, samar-samar muncul bayangan hitam besar, tinggi menjulang, tanpa wajah, hanya mata merah menyala. Bayangan itu menunduk, seolah mengawasi, lalu pelan-pelan mendekat ke arah Pak Marno. Pak Marno terpaku, tubuhnya kaku, tidak bisa lari. Tidak bisa berteriak, ia hanya bisa menatap, pasrah, sementara suara gaib berteriak bersamaan. Tumbal, tumbal, tumbo. Pak Marno pulang dengan langkah gontai. Malam itu udara terasa sangat berat, seperti ada kabut hitam yang menempel di kulit. Jalan desa Karangjati yang biasanya terasa tenang, kini seperti jalan yang asing baginya. Angin bertiup pelan tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang. Suara jangkrik pun tidak terdengar. Hanya suara langkah kakinya sendiri yang bergema di jalan setapak.
Namun setiap kali ia menoleh ke belakang, hatinya bergetar. Ia melihat ada bayangan hitam yang bergerak pelan, seolah-olah mengikuti langkahnya. Bayangan itu tidak berbentuk jelas, hanya seperti gumpalan gelap yang menempel di tanah. Tapi semakin ia berjalan cepat, semakin bayangan itu juga melaju. "Ojo nganti ngikut aku," gumamnya sambil mempercepat langkah. Pak Marno mencoba menguatkan diri. Ia tahu pekerjaannya bukan pekerjaan biasa. Menjadi pemandi jenazah berarti dekat dengan kematian setiap saat, dan ia sudah paham risiko itu. Tapi malam ini berbeda. Ada sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang jauh melampaui logika manusia. Sampai di rumah, ia langsung membuka pintu dengan tangan gemetar. Baru saja ia masuk, pintu itu tertutup keras dengan suara brok yang menggema ke seluruh ruangan. Pak Marno terkejut. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada angin, tidak ada orang, tapi pintu itu seperti ada yang mendorong dari luar. Belum sempat ia tenang, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Suara itu berat, pelan, tapi jelas. "Dag, duk." Pak Marno menoleh perlahan. Matanya melebar, tubuhnya membeku. Di pojok ruangan rumahnya yang gelap, berdiri sosok yang sangat ia kenal. Sosok jenazah yang tadi siang ia mandikan. Wajahnya pucat, matanya melotot bibernya biru, dan lidahnya masih menjulur seperti saat ia melihat pertama kali. Tubuhnya kaku, tapi tangannya terangkat, menunjuk lurus ke arah Pak Marno. "Ya Allah," asdik. Suara Pak Marno bergetar. Tubuhnya lemas, kakinya goyah. Ia ingin berlari, tapi seakan ada sesuatu yang menahan. Tubuhnya terasa berat, napasnya sesak. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri kaku di sudut ruangan, dengan jari menunjuk tajam ke arahnya. Pak Marno mencoba membaca doa dengan suara keras. "Bismillahirrahmanirrahim. Kul auzu birabbil falak." Suaranya terbota-bota. Namun, semakin ia membaca, sosok itu justru makin jelas. Dari tubuhnya keluar asap hitam tipis yang menjalar ke lantai, seperti akar pohon yang merayap pelan menuju kaki Pak Marno. Bau amis kembali memenuhi ruangan, sama seperti bau saat ia memandikan jenazah tadi. Pak Marno panik. Ia mundur perlahan, punggungnya hampir menempel di dinding. "Sopo kau? Opo singkok karepke?" tanyanya dengan suara parau. Setengah bergetar, sosok itu membuka mulut. Awalnya tidak ada suara, hanya gerakan bibir yang kaku. Lalu suara serak keluar, seperti angin yang dipaksa berbicara. "Aku didadeke tumbal. Kowe wis delok kabeh. Saiki giliranmu." Pak Marno hampir pingsan mendengarnya. Tubuhnya bergetar hebat. Keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Sosok itu benar-benar ada, dan kini berada di dalam rumahnya sendiri. Sosok jenazah itu perlahan melangkah maju. Kakinya menyeret lantai dengan suara berdecit. Krek, krek, krek. Tiap langkah membuat bulu kuduk Pak Marno berdiri. Tangannya masih menunjuk ke depan, matanya tidak berkedip, menatap tajam seperti hendak menelan jiwa. Pak Marno akhirnya berhasil menggerakkan kakinya. Ia berlari ke kamar, menutup pintu dengan cepat, lalu menahan napas. Tapi suara langkah itu masih terdengar, semakin dekat, mendekati pintu. Dag, duk, pintu kamar bergetar keras, seperti ada yang mendorong dari luar. "Takmo, buka no lawang iki." Suara serak itu menggema, membuat jantung hampir meloncat dari dada. Pak Marno menutup telinganya, matanya terpejam, mulutnya terus melafalkan doa, tapi suara itu semakin keras, bahkan terdengar seperti berada tepat di telinganya. "Pekaak, nenek ora, kowe tak seret dadi tumbal." Tiba-tiba, kaca jendela kamar retak, bayangan hitam melintas di luar, bergerak cepat, lalu lenyap. Pintu kembali berguncang. Kali ini lebih keras. Seakan hendak jebol, Pak Marno sudah tidak tahan. Ia meraih sajadah, menaruhnya di lantai, lalu langsung sujud sambil menangis. "Ya Allah, kulo mboten kuat, paringi kawelasan Gusti." Hening sejenak, pintu berhenti bergetar, suara langkah hilang. Pak Marno masih sujud, tubuhnya gemetar, air mata membasahi pipi. Ia tidak berani mengangkat kepala, takut melihat sesuatu yang tidak diinginkan. Beberapa menit berlalu, suasana seperti kembali normal. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Dengan perlahan, Pak Marno mengangkat kepalanya, menoleh ke pintu.
Pintu itu masih tertutup rapat, tidak ada tanda-tanda digedor lagi. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba, suara napas berat terdengar di belakangnya. Nafas panjang, kasar, seakan ada yang berdiri tepat di belakang punggungnya. Pak Marno tidak berani menoleh. Tubuhnya kaku, dingin, tapi suara itu semakin dekat, semakin jelas. Dan kemudian, ada bisikan lirih, begitu dekat di telinganya. "Marno, saiki giliranmu." Pak Marno menjerit keras, terjatuh ke lantai, tubuhnya menggigil hebat. Ia berusaha meraih pintu kamar, membukanya dengan cepat, lalu berlari keluar rumah tanpa menoleh. Nafasnya terengah-engah, kakinya seperti tak mampu menopang tubuh, tapi rasa takut membuatnya terus berlari. Di luar, jalan desa sepi, tapi ia mendengar suara langkah lain mengikuti. Saat ia menoleh sebentar, sosok jenazah itu kembali terlihat, berdiri tegak di bawah pohon besar, dengan mata melotot. Tangannya masih menunjuk ke arahnya, seakan tidak membiarkan Pak Marno kabur begitu saja. Pak Marno terus berlari. Suaranya serak memanggil nama Allah berulang-ulang. Ia tahu, malam ini tidak akan mudah. Malam ini adalah malam yang mencekam. Malam ketika dirinya dibayong-biangi oleh arwah tumbal yang tidak tenang. Arwah yang menuntut agar ia ikut serta dalam lingkaran kutukan pesugihan. Dan di kejauhan, angin membawa suara-suara bisikan lain. Suara arwah-arwah lain yang ikut menjerit, memanggil namanya. Malam itu menjadi malam yang paling kelam dalam hidup Pak Marno. Setelah teror demi teror yang ia alami sejak memandikan jenazah aneh itu, akhirnya ia pun tertidur dengan badan lemas, berharap mimpi buruk itu berakhir bersama dengan malam. Namun yang datang bukan ketenangan, melainkan petaka yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Di tengah lelap tidurnya, Pak Marno merasa tubuhnya berat. Awalnya ia mengira hanya mimpi buruk, tapi semakin lama, beban itu semakin nyata. Kakinya terasa dingin, seperti ada sesuatu yang mencengkeram erat. Ia berusaha menendang, namun tak bisa, seperti terikat oleh belenggu tak kasat mata. Matanya terbelalak saat tersadar bahwa ini bukan sekadar mimpi. Pak Marno ingin berteriak, mulutnya sudah terbuka lebar, tapi tak ada suara yang keluar. Seolah pita suaranya dibekap oleh kekuatan gaib. Dalam ketakutannya, ia melihat sosok samar di ujung ranjang. Sosok itu membungkuk, wajah pucatnya perlahan mendekat, dan mata putih melototnya menatap tajam. Dialah jenazah yang tadi ia mandikan. Bibirnya pika-pika, darah masih mengering di sudutnya. Tubuh Pak Marno tiba-tiba ditarik kasar. Seretan itu begitu kuat, membuat punggungnya menghantam lantai. Ia mencoba meraih sesuatu, meja, kursi, atau pintu. Tapi tangannya seperti tak berdaya. Ia hanya bisa merasakan tubuhnya terseret keluar rumah. Pintu yang tadi ia kunci rapat, terbuka dengan sendirinya. Berderit panjang seolah disambut oleh malam. Udara dingin malam menusuk tulang. Bulan sabit menggantung di langit. Sinarnya redup, tak cukup untuk mengusir kegelapan. Jalanan desa yang biasanya sepi kini terasa seperti lorong panjang menuju dunia lain. Di kejauhan, terdengar suara anjing melolong. Namun anehnya, suara itu mendadak terhenti, seolah tahu ada sesuatu yang lebih menyeramkan lewat. Pak Marno ingin menangis, tapi matanya kering. Ia hanya bisa pasrah saat tubuhnya diseret melewati jalan setapak menuju arah kuburan desa. Rumput liar menyapu wajah dan lengannya. Bebatuan kecil melukai kulitnya, tapi ia tidak bisa mengeluh. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Saat sampai di depan gerbang kuburan, langkah arwah itu berhenti. Pak Marno akhirnya bisa melihat lebih jelas sosok yang menyeretnya. Wajah jenazah itu benar-benar dekat. Matanya kosong, mulutnya terbuka, tapi suaranya bukan dari mulut itu, melainkan seperti datang dari udara di sekitar mereka. Suara lirih tapi jelas menusuk telinga. "Aku, tumbal. Nyawaku digadaikan untuk kekayaan mereka." Pak Marno merinding. Tubuhnya gemetar, napasnya memburu. Ia mencoba menjawab, meski suaranya serak. "Sapa sing nindak iki? Sapa sing gawe awakmu kaya ngene?" Arwah itu menoleh perlahan ke arah desa Coera, rame-rama besar, yang tampak samar dari kejauhan. Suara lirih itu kembali terdengar. "Mereka yang kaya, yang rakis. Mereka semua haus harta. Setiap kemewahan mereka dibayar dengan darah, dengan nyawa seperti aku." Air mata Pak Marno menetes.
Ia tak percaya hal-hal yang selama ini hanya berupa desis-desis, ternyata benar adanya. Pesugihan, tumbal, dan kini arwah itu menyeretnya untuk menyaksikan kebenaran yang tak pernah diungkap. Kuburan desa itu begitu sepi. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah bercampur amis. Tiba-tiba tanah di salah satu makam bergetar, retakan kecil muncul, lalu perlahan terbuka. Dari dalamnya terdengar suara jeritan samar, seperti puluhan orang yang berteriak bersamaan. Pak Marno menutup telinga, tapi jeritan itu tetap terdengar di kepalanya. Suara itu memohon, merintih, menjerit minta tolong, dan semakin lama, jeritan itu berubah menjadi bisikan yang mengerubungi telinganya. Pak Marno, tulung, tulung, tulung. Arwah jenazah itu menunjuk ke arah makam yang terbuka. Tangannya gemetar. Kuku-kuku hitamnya seperti meneteskan darah. Suaranya semakin jelas. Kowe kudu weruh, iki kuburan tumbal. Kabeh sing kaya iku, sing rakus iku. Pada gawe janji, karo sing ora katon. Aku lan saiki, giliranmu ngerti. Pak Marno semakin ketakutan. Kakinya tak bisa digerakkan, tubuhnya seolah dipaku di tanah. Dari dalam retakan tanah itu, muncul bayangan-bayangan hitam, sosok-sosok tanpa wajah, dengan tangan panjang kurus, merangkak keluar. Mereka menatap Pak Marno dengan mata kosong, seolah lapar akan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dalam hati, Pak Marno berdoa, "Ya Allah, nyuwun pangapunten, kulomboten, kuat nampi niki." Namun doa itu tak mengusir mereka. Justru semakin banyak sosok hitam muncul. Mereka mendekat, mengelilingi Pak Marno. Suasana mencekam, dingin semakin menusuk, dan di antara bisikan-bisikan itu, satu suara paling lantang terdengar. "Saiki, kowe sing dadi saksi. Yen kowe ora krita marang wong-wong, desa iki bakal tetep dadi papan tumbal." Pak Marno menutup mata, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar bahwa arwah ini bukan hanya menakut-nakuti, tapi sedang menuntutnya untuk jadi saksi hidup, membawa pesan dari alam gaib ke dunia manusia. Namun sebelum ia bisa mengiyakan, arwah itu kembali menariknya. Kali ini lebih kuat, menyeretnya ke dalam kuburan yang retak. Tanah terasa seperti pasir hisap, kakinya tenggelam sedikit demi sedikit. Pak Marno menjerit dalam hati, sementara tubuhnya semakin terperosok. Ia bisa merasakan tenggen-tenggen dingin, meraih tubuhnya dari dalam tanah, menariknya ke bawah. Di detik terakhir, ia mendengar suara itu lagi, lebih dekat, lebih jelas. "Iki durung rampung. Kau kudu bali lan krita, nenek ora, kowe sing dadi tumbal saban." Mendadak tubuh Pak Marno terlempar ke belakang. Ia terbangun di kamarnya sendiri, dengan napas terengah-engah, dan tubuh penuh keringat. Semua terasa nyata, bekas luka di kakinya, tanah menempel di bajunya, bahkan bau anyir itu masih melekat di hidungnya. Pak Marno menatap lenggit-lenggit kamarnya, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia sadar, malam itu ia benar-benar diseret arwah tumbal. Bukan mimpi, bukan ilusi. Dan kini, beban itu ada di pundaknya. Beban untuk mengungkap kebenaran, atau ia sendiri yang akan jadi korban selanjutnya. Keesokan paginya, warga menemukan Pak Marno tergeletak di pemakaman desa. Tubuhnya pucat, bajunya penuh tanah, dan wajahnya basah oleh keringat dingin. Beberapa orang segera menggotongnya pulang. "Gusti, kulo nemok Pak Marno nang kuburan, pingsan," teriak seorang warga dengan napas terengah-engah. Semua orang geger. Bagaimana bisa seorang pemandi jenazah yang semalam dipanggil ke rumah orang kaya di desa, justru ditemukan tak sadarkan diri di tengah kuburan? Ketika akhirnya siuman, Pak Marno hanya bisa menatap kosong ke lenggit-lenggit rumahnya. Tubuhnya masih lemas, kepalanya pening, dan kakinya terasa berat, seperti masih ada cengkeraman tangan dingin yang menyeretnya semalam. Beberapa tetangga menanyakan keadaannya, tapi ia hanya terdiam lama, sebelum akhirnya berkata lirih, Aku ndelok dewe opo sing wong-wong kui lakoni." Orang-orang saling berpandangan. Mereka tahu apa maksudnya. Desas-desus tentang pesugihan di desa Karangjati bukan hal baru. Sudah lama orang-orang berbisik bahwa sebagian keluarga kaya di sana bukan sekadar bekerja keras untuk meraih harta. Ada jalan gelap yang mereka pilih. Dan kini Pak Marno sudah melihat bukti nyata. Sesuatu yang seharusnya tidak disaksikan manusia biasa.
Ia mencoba bercerita. Suaranya gemetar. Jenazah sing tak mandikan bengikui. Dudu, tiwas biasa. Wajah, lebam. Tangannya ana tanda hitam. Pas aku nyiram banyu, metu ambune anyir kaya amis getih. Lalu arwah. Nyeret aku menyang kuburan. Suaranya tercekat. Ia menunduk. Kedua tangannya menggenggam erat kain sarung di pangkuannya. Warga yang mendengar hanya bisa terdiam. Ada yang menelan ludah. Ada pula yang merapatkan duduk seolah takut didengar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mereka paham, apa yang dilihat Pak Marno adalah kebenaran yang selama ini hanya jadi bahan bisikan di pojokan warung kopi. Bahwa harta melimpah yang dimiliki sebagian keluarga desa itu bukan sekadar hasil kerja keras, melainkan hasil dari sebuah janji gelap yang harus dibayar dengan nyawa manusia. Seorang tetua desa, Pak Lik Suripto, yang sudah berumur hampir 70 tahun, akhirnya bicara. Nek pensiun enggono, kabeh kudu hati-hati. Karangjati ki wis suwe digandang karo perkara pesugihan. Kabeh wong ngerti, tapi ora ana ting wani ngomong. Sing wani mesti entek Yuribe. Pak Marno terdiam mendengar itu. Dalam hatinya, ia sadar, kini dirinya mungkin sudah masuk dalam daftar orang yang tidak seharusnya tahu. Arwah itu menyeretnya bukan sekadar menakuti, melainkan untuk membuka matanya bahwa di balik rama-rama megah dan sawah luas yang subur, ada darah dan nyawa yang dikorbankan. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi penuh tekanan bagi Pak Marno. Malam Milamia selalu dihantui mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, mendengar suara bisikan, "Aku tumbal, aku tumble," dari sudut ruangan. Kadang, bayangan jenazah yang ia mandikan muncul di pojok rumah, menatapnya dengan mata kosong. Namun, hal yang paling membuatnya takut adalah setiap kali ada warga kaya meninggal mendadak. Seolah ia sudah bisa menebak, jenazah itu bukan kematian biasa. Dan setiap kali ia dipanggil untuk memandikan, tangannya bergetar saat menyiramkan air ke tubuh. Bau amis yang menusuk hidung, kulit yang terasa dingin, aneh. Dan kadang-kadang, terdengar suara lirih dari mulut jenazah. Pernah suatu malam, ia memandikan jenazah seorang pemuda dari keluarga terpandang di desa. Saat air menyentuh tubuhnya, dari mulut pemuda itu terdengar suara lirih, nyaris tak terdengar. "Aku, gantine, bapakku." Pak Marno langsung menjatuhkan gayung, air tumpah ke lantai, dan ia terduduk lemas. Ia tahu, itu berarti sang anak jadi korban demi orang tua yang ingin memperpanjang perjanjian gelapnya. Sejak itu, setiap kali ada panggilan, Pak Marno selalu melafalkan doa lebih lama dari biasanya. Ia berharap doa-doa itu bisa memberi ketenangan pada arwah yang tidak ikhlas menjadi tumbal. "Astagfirullah, mugi Gusti Allah paring pangapunten," gumamnya sambil menutup kain kafan pada tubuh-tubuh yang sudah kaku. Desa Karangjati semakin lama semakin berubah. Warga miskin semakin takut bersuara. Rumah-rumah mewah makin banyak berdiri, tapi di baliknya semakin sering terdengar kabar kematian mendadak. Entah itu kecelakaan aneh, sakit tanpa sebab, atau mati di tengah tidur dengan wajah ketakutan. Semua orang tahu, tapi semua memilih diam. Pak Marno menjadi saksi bisu dari semua itu. Setiap jenazah yang ia mandikan seakan menitipkan pesan lewat tubuh kaku mereka. Lewat bisikan halus yang hanya ia dengar. Pesan tentang dendam, tentang rasa sakit karena dijadikan tumbal, tentang kegelapan yang melilit desa mereka. Namun, Pak Marno juga sadar satu hal. Rahasia ini tidak boleh terus disembunyikan. Jika ia bungkam, maka siklus itu akan terus berlanjut. Akan ada lebih banyak tumbal, lebih banyak nyawa yang hilang sia-sia. Tapi jika ia bicara, hidupnya mungkin tidak akan lama. Karena orang-orang yang bermain dengan pesugihan tidak akan tinggal diam suatu malam. Saat ia sedang duduk di serambi rumah, angin bertiup kencang. Tiba-tiba terdengar suara lirih di telinganya. "Pak mana, kritakna oha wedi, nenek ora, kowe sing dadi tumbal sabanjure." Ia langsung terperanjat. Itu suara arwah yang pernah menyeretnya ke kuburan. Suara itu kembali, mengingatkan tugas yang harus ia pikul. Tangannya gemetar, tapi hatinya bertekad. Ia tahu, apapun risikonya, ia harus bicara. Setidaknya pada beberapa orang yang bisa dipercaya. Keesokan harinya, ia mendatangi Pak Lik Suripto. Dengan suara pelan,
Ia menceritakan semua kejadian, dari pertama kali memandikan jenazah aneh, hingga saat ia diseret ke kuburan dan dipaksa melihat kebenaran. Pak Lik Suripto menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Marno, iki wis dadi garis. Kowe dipilih kanggo dadi saksi. Yen ora ana sing wani krita, deso iki bakal selamat terus dadi papan tumbal. Aku enggote, kowe bakal nandang resiko. Tapi iki kudu ana sing neruske. Sejak hari itu, Pak Marno merasa beban di dadanya sedikit lebih ringan. Ia mulai berbicara secara pelan pada orang-orang terdekat, memperingatkan mereka agar tidak tergoda oleh kekayaan instan. Namun, ia juga semakin berhati-hati karena beberapa keluarga kaya mulai curiga pada dirinya. Ada malam-malam ketika ia merasa diawasi. Ada suara langkah di belakang rumahnya. Ada bayangan yang lewat di jendela. Bahkan pernah sekali, ia mendapati seekor ayam hitam tergantung di depan pintunya. Darah masih menetes. Ia tahu itu peringatan. Namun, meski ketakutan terus menghantuinya, Pak Marno tidak berhenti berdoa. Ia yakin, sekalipun manusia bersekutu dengan kegelapan, kekuatan Tuhan jauh lebih besar. Maka setiap kali ia mengangkat jenazah untuk dimandikan, ia selalu berbisik, "Mugi Gusti Allah maringi panjenengan panggenan ingkang langkung esa. Mugi tenang, ojo wedi maneh." Orang-orang mulai pelan-pelan mendengar bisikan kebenaran darinya. Dan meskipun sebagian masih takut, sebagian lain mulai sadar. Desa Karangjati yang penuh misteri itu perlahan terungkap sedikit demi sedikit. Namun satu hal yang tidak pernah hilang adalah tatapan kosong dari arwah-arwah tumbal itu yang selalu muncul di hadapan Pak Marno, seakan berkata, cerita iki durung rampung. Sejak saat itu, setiap kali Pak Marno dipanggil untuk memandikan jenazah, ia selalu merasa seperti melangkah ke antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia tahu, setiap tubuh yang ia sentuh bisa saja menyimpan rahasia gelap yang jauh lebih mengerikan daripada yang sudah ia lihat. Dan ia juga tahu, dirinya tidak hanya pemandi jenazah biasa lagi. Ia adalah saksi bisu perjanjian gelap di Desa Karangjati, dan sampai akhir hayatnya, rahasia itu tetap melekat, menjadi cerita yang hanya berani dibisikkan orang-orang di malam hari. Karena mereka tahu, di Desa Karangjati, kemewahan selalu dibayar dengan nyawa.